Sobat Aga, apa kabar? Tentu sehat semua. Sobat Aga akan membawakan cerita tentang suami yang hanya menafkahi istri 15.000 untuk satu hari. Padahal suami adalah PNS. Ternyata mempunyai suami PNS tidak membuat lebih baik. Penasaran alur ceritanya? Langsung saja. Bab 1. Buku rekening gaji. Ade, uang belanjaan ada di meja kamar Ia. Mas, berangkat dulu. Aku yang sedang menjemur pakaian menoleh, tersenyum dan mengangguk. Mas, ada bonus, buat beli lipstik kamu. Sambil memainkan kedua alis sambil menggodaku. Jangan lupa beli yang merah menyala. Mas suka itu. Aku memonyongkan bibirku, tanda mengejek. Ia perlahan beranjak pergi menggunakan sepeda motor. Lalu aku beranjak masuk rumah. Langkah kaki terayun menuju kamar tidurku, ambil amplop yang berisi uang bulanan dari suamiku. 5 lembar uang 100 ribuan. Aku tersenyum kecut mengingat permintaan suamiku untuk membeli pewarna bibir. Memang benar, ia memberiku bonus 50 ribu. Karena untuk sehari-harinya ia hanya memberi jatah belanja 15 ribu. Untuk jajan anak saja tidak cukup. Beruntung orang tuaku memberi kami beberapa petak sawah lahan pertanian, sehingga untuk makan pokok kami tak perlu membelinya. Aku tak pernah tahu berapa gaji utuh setiap bulannya karena setauku dia masih mempunyai cicilan sebelum kita menikah. Dan setelah menikah ia menambahkan utangnya lagi untuk inventaris, katanya. Untuk uang sertifikasi yang diterima triwulan sekali kami sepakat untuk ditabung, untuk jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, aku mengajar di TK milik Yayasan Desa dan aku juga membuka kantin di tempat kerjaku. Kujalani dengan rasa ikhlas sekalipun berat kurasa, karena aku percaya suamiku telah memberikan yang terbaik untuk kami, hanya saja kemampuan memberikan nafkah hanya sebatas ini. Gaji Mas cuma 1 juta deh, buat nabung simpanan hari raya di koperasi 200. Sisanya buat ongkos Mas beli bensin ya. Makanya, kamu harus terima kalau Mas sering nginep di rumah ibu yang lebih dekat dengan sekolah. Untungnya Mas gak ngerokok. Mas yakin kamu bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Begitu yang selalu ia ucapkan saat aku mengeluh, dan aku selalu percaya padanya karena aku yakin ia pria yang sangat baik, taat beribadah serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selama ini keluarga Mas Agam menganggap aku sangat bahagia bersuamikan ia yang sudah PNS sebelum menikah. Mereka mengira semua kecukupan yang aku dapatkan berasal dari gaji yang ia berikan. Aku tak pernah menjelaskan apapun pada mereka. Karena kewajiban seorang istri adalah menjaga marwah keluarga. Tak sepatutnya menceritakan urusan rumah tangga kepada orang lain, sekalipun mereka masih keluarga kita. Berat ringannya hidup cukup kami yang tahu. Aku tak ingin harga diri suami jatuh di hadapan keluarga besarnya. Siang ini sepulang dari TK, aku berniat membersihkan meja kerja Mas Agam. Kubereskan buku-buku yang berserakan dari mulai buku materi ajar sampai perangkat pembelajaran. Tiba-tiba sebuah buku rekening tabungan bertuliskan Bank Daerah buku rekening gaji terjatuh dari dalam sebuah buku pelajaran matematika. Entah terdorong, aku membuka buku itu perlahan. Terlihat rentetan angka, nominal uang gaji yang setiap bulannya diterima suamiku. Seketika dadaku bergemuruh hebat. Kuteliti satu persatu rentetan angka yang tertera tiap bulannya. Aku mulai tergugu, lalu terjatuh lemas di atas lantai. Isak tangis mulai keluar dari bibir ini. Sekali lagi kulihat transaksi uang yang tiap bulan diterima dan diambil suamiku dari bank tersebut, untuk memastikan apakah aku salah melihat atau tidak. Deretan angka dalam kisaran 2.700.000-an bila ada lebih kurangnya hanya selisih 100 ribu tiap bulannya, dan seketika sukses membuat dada ini sesak. Dalam sekejap, luluh lantak sudah kepercayaan yang kuberikan padanya. Ia selalu mengatakan sisa gajinya hanya 1 juta, ternyata 8 tahun menikah dengannya, aku telah dibohongi. Dipaksa berjuang sendiri demi terpenuhinya kebutuhan makan kami berempat. Dan dengan begitu, aku pun tahu, hanya separuh dari uang sertifikasi yang ia berikan padaku untuk ditabung.
Mengapa ia begitu tega membohongiku? Membiarkanku berjuang dan banting tulang sendirian. Kemana larinya uang itu? Semakin seru ceritanya ya Sobat Aga, jangan lupa tinggalkan komentar dan like serta subscribe-nya. Sekian dulu cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya yang pasti lebih seru dan bikin gregetan. Terima kasih.